Sekelompok anak muda sedang menikmati pesta di salah satu rumah mereka. Dan ini adalah Butcher, si pembunuh berantai yang sangat sadis. Kelompok anak muda itu tidak menyadari bahwa Butcher menyelinap masuk ke dalam rumah mereka dengan tujuan untuk mengambil pisau belati yang ada di rumah mereka. Satu persatu mereka dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Dan ketika si pemilik rumah pun datang, mereka sangat terkejut dengan apa yang terjadi di rumah mereka. Dan si Butcher berhasil mengambil pisau belati kuno yang ada di rumah mereka. Ini adalah Millie, gadis SMU yang lugu yang menurut dengan ibunya. Ibunya adalah seorang single parents dan memiliki seorang kakak perempuan yang bekerja sebagai seorang polisi. Millie sendiri dikenal sebagai pribadi yang sangat ramah terhadap orang. Dia memiliki dua sahabat yang berada di sekolahnya. Dua sahabatnya adalah Joshua dan Naila. Millie sendiri selalu dibully oleh teman-teman yang lain. Di satu sisi, Millie menyukai cowok tampan yang bernama Hawker. Millie sering datang terlambat di jam mata pelajaran, dan Hawker selalu memberi semangat dan memberi motivasi agar tidak datang terlambat. Sementara kabar keempat remaja yang mati terbunuh itu sudah mulai terdengar di sekolah mereka. Pada suatu malam acara alumni sekolah, Millie pergi bersama dua sahabatnya. Di saat pulang, kedua sahabatnya sudah menawarkan Millie untuk ikut bersama mereka. Tapi Millie tetap menolak karena dia sudah berjanji akan dijemput oleh ibunya. Millie mulai gelisah. Dia menunggu ibunya tak kunjung datang. Dia mencoba menghubungi ibunya dan ternyata ibunya tertidur akibat pengaruh alkohol. Disitulah Mary mencoba menghubungi kakaknya. Ternyata HP-nya itu baterainya lowbat. Dan pada saat itu datanglah Butcher. Millie merasa ketakutan. Dia terus berlari karena merasa sendiri. Begitu panik, Butcher terus mengejar Millie. Tapi usaha Millie sia-sia. Dia sangat ketakutan. Butcher terus mengejar dia. Akhirnya Millie tertangkap. Disitulah Butcher menancapkan pisau belati ke bahu kiri Millie. Dan sesuatu yang aneh mulai terjadi. Pada saat itu kakak Millie datang untuk menyelamatkan Millie. Millie dibawa ke kantor polisi dan dijemput oleh ibunya. Millie shock tanpa mereka sadari. Jiwa mereka tertukar. Butcher yang berada di tubuh Millie merasa aneh dengan tubuhnya. Begitu juga Millie yang berada di tubuh Butcher merasa aneh dengan tubuh, suara, dan semuanya. Dia terkejut ketika melihat Termin dengan perubahan fisiknya. Ibu Millie tidak menyadari siapa
siapa sosok Meli yang sekarang dengan segala perubahan yang dia lihat dan yang Meli lakukan. Ibu Meli pun menyarankan Meli untuk pergi ke sekolah karena merasa teman-teman Meli, sahabat Meli, mengkhawatirkan keadaan Meli. Dan Meli pun segera menuju ke sekolah. Meli yang berada di tubuh Bocor merasa aneh. Semua orang melihat dia dengan pandangan yang sinis serta pandangan ketakutan. Tentu saja mereka takut karena yang mereka lihat itu bukan Meli, tetapi si Bocor pembunuh berantai. Bocor yang berada di tubuh Meli pun datang ke sekolah. Semua siswa merasa heran, bahkan sahabatnya pun merasa tidak mengenali penampilan Meli sekarang. Tanpa mereka sadari bahwa itu bukanlah Meli, melainkan Bocor yang berada di dalam tubuh Meli. Bocor mulai melancarkan aksinya dengan cara memasukkan temannya di dalam lemari pendingin. Meli yang berada di tubuh Bocor pun terkejut melihat temannya itu mati di dalam lemari pendingin, beku. Hawker mulai merasa aneh dengan sikap Meli dan penampilan Meli yang sangat berubah. Dia merasa gugup dan tidak mengenali Meli yang sekarang. Karena Hawker pun tidak menyadari bahwa itu bukanlah Meli yang asli. Joshua dan Naila merasa aneh dengan sikap Meli. Mereka pun terkejut dengan sosok Bocor yang ada di hadapan mereka. Mereka berlari tanpa mereka sadari bahwa sosok Bocor itu adalah Meli. Meli berusaha menjelaskan dirinya bahwa sosok di hadapan mereka itu adalah Meli asli. Meli berusaha menjelaskan kejadian sebenarnya, dan pada akhirnya kedua sahabatnya pun mengetahui bahwa sosok di hadapannya itu adalah Meli yang terjebak di dalam tubuh Bocor. Mereka mulai mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi, dan kedua sahabat Meli pun mendatangi guru bahasa Meksiko dan ingin tahu apa maksud dari pisau belati itu. Di situ guru menjelaskan bahwa jika ini tidak segera ditanggulangi lewat jam 12 malam, maka tubuh Meli tidak akan bisa kembali secara utuh. Bocor pun mulai melancarkan aksinya dengan cara membunuh salah satu gurunya di sekolah. Di suatu pesta, Bocor mencoba untuk membunuh Hawker. Untung saja segera Meli dan teman-temannya datang menyelamatkan mereka. Bocor dan Hawker pingsan dan dibawa ke rumah Joshua. Bocor pun diikat. Ketika Hawker tersadar, dia terkejut melihat si pembunuh ada di hadapannya. Tentu saja Meli yang terjebak di dalam tubuh Bocor pun mulai menjelaskan apa yang terjadi. Di situ Hawker mulai percaya. Mereka berempat pun mulai mencari cara bagaimana caranya untuk mengambil pisau belati itu
yang berada di kantor polisi yang dijaga oleh kakak Meli. Naila berusaha memasuki kantor polisi dan berbohong kepada kakak Meli bahwa dia diciduk oleh Bacer. Selain Joshua kedatangan ibunya, dia terkejut melihat Meli terikat. Ibu Joshua pun segera melepaskan ikatan Meli. Di saat itu ada baku hantam dan si Bacer pun berhasil kabur. Joshua sendiri mencoba menghubungi Naila yang berada di kantor polisi, memberitahukan bahwa si Bacer itu lolos. Naila terkejut. Usaha Naila sia-sia. Dia terkeburu kepergok oleh kakak Meli. Dan di situ pun datanglah Bacer untuk mengambil pisau itu. Naila berusaha menjelaskan bahwa sosok Meli di hadapannya itu bukanlah Meli yang asli. Tetap saja kakak Meli tidak percaya, dan Bacer berhasil mengambil pisau belati tersebut. Bacer pergi ke pesta dan melancarkan semua aksinya, membunuh semua teman-teman Meli yang berada di pesta itu. Mereka mengejar Bacer dan berhasil menangkap Bacer. Disitulah Meli menancapkan pisau belati tersebut, menusukkan ke bahu kiri tubuh Meli. Akhirnya tubuh Meli kembali ke tubuh yang asli dan Bacer pun kembali ke tubuhnya yang asli. Di situ Bacer ditembak oleh kedua polisi dan Meli dan sahabatnya itu bahagia karena mereka udah kembali berkumpul dengan selamat. Bacer pun dibawa ke ambulan dan ternyata di situ Bacer berhasil meloloskan diri. Ternyata dia belum mati. Pada malam itu Bacer mendatangi kediaman Meli. Di situ dia mendapatkan Meli dan mengancam dengan pisau. Terjadilah perkelahian yang sangat hebat dan seru. Pada akhirnya Bacer berhasil dibunuh oleh Meli dengan menggunakan kaki meja dan menusukkan ke tubuh Bacer.